Nah, ya, kita untuk hari ini mau bahas apa nih, Ko Yudi? Mengamankan profit. Mantul. Ya, langsung saja silakan Ko Yudi, waktu dan Oke, tempat dipersilahkan. aku start share sharing. Sebentar. Oke, ya selamat sore Bapak Ibu semuanya. Buat hari ini di pertemuan kelima, aku akan bahas tentang mengamankan profit. Nah ini salah satu hal yang menurut aku mungkin cukup penting di dalam perjalanan kita trading atau berinvestasi. Kenapa? Karena di dalam perjalanan mengamankan profit ini menjadi salah satu hal yang membantu kita untuk menjaga yang namanya psikologi kita itu tetap baik atau tetap waras istilahnya gitu ya. Karena terkadang waktu kita udah dapetin profit sekian persen, let's say misalkan 50%, 100%, 200%, terkadang menjadi istilahnya halu gitu. Pengennya apa ya, memaksakan kita wah harus jadi 1000%, oh jadi harus 10.000%. Terkadang ya mungkin memang di market kita itu lagi cukup baik, tapi ada masa-masa di mana kita tuh nggak terlalu bagus dia punya apa season musim dari pergerakan harga. Maka kalau misalkan kita let's say ada yang kita sebut sebagai beginners lah, atau misalkan kita belum punya sistem trading yang disiplin, maka kita penting banget untuk menjaga profit kita, jangan sampai istilahnya profit kita hilang lalu terkena modal dan pada akhirnya balik menjadi rugi gitu ya. Nah, nah ini mungkin perjalanan yang akan dialami sama semua orang. Mudah-mudahan enggak sih, tapi buat aku pribadi, aku pernah melewati masa-masa seperti ini. Jadi let's say udah untung 30%, 40%, kok dalam perjalanan let's say 3 bulan, 4 bulan, kok dalam 2 hari bisa hilang, balik lagi modalnya, atau bahkan bisa aja balik lagi ke rugi. Nanti udah jalan lagi profit 30-40%, kok 2 hari hilang lagi. Pasti ada yang salah dengan salah satu metode tradingnya kita, atau kita terlalu punya harapan di dalam tradingnya kita, lalu kita nggak punya trailing stop, lalu kita nggak pernah evaluasi tradingnya kita, lalu kita beli saham yang lagi turun, dan itu sebenarnya banyak banget faktornya. Atau misalkan let's say kita pakai margin, kita nggak disiplin waktu turun, niatnya cuma trading, karena turunnya agak lumayan, tungguin deh, berharap dia naik. Pada akhirnya makin dalam, makin dalam, makin dalam, pada akhirnya cut-nya di bawah, jadinya loss-nya banyak banget gitu ya. Lalu bisa juga kenapa ya, maksudnya di dalam perjalanan kok lebih gampang merasa profit, atau ya lebih gampang profit dengan modal kecil, tapi waktu modalnya udah makin besar, makin besar, makin besar, kok pada akhirnya berujung pada kerugian, bukan mendatangkan profit, tapi mendatangkan kerugian. Ini menjadi salah satu faktor di mana yang namanya psikologi menjadi hal lain di dalam perjalanan trading. Kenapa? Karena di dalam perjalanan trading kita tuh bisa melihat bahwa yang menentukan tentang perjalanan trading itu tidak hanya berbicara dengan eh, tidak hanya berbicara tentang yang namanya metode aja nih Bapak Ibu. Tapi kita punya namanya money management, lalu kita punya yang namanya mindset. Ini adalah faktor-faktor lain yang perlu kita improve juga selain berbicara tentang metode. Aku rasa metode ini udah gampang banget untuk dipelajari, apalagi di zaman sekarang di tahun 2022 udah banyak banget di YouTube, lalu di Mirai Asset sendiri itu udah banyak banget panduan-panduan buat Bapak Ibu mempelajari salah satu teknik atau beberapa teknik yang mungkin Bapak Ibu bisa coba di dalam perjalanan tradingnya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa bahwa money management menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan money management yang benar, itu menjaga kita nggak deg-degan dalam trading, nggak terlalu takut, nggak terlalu gelisah, sehingga kita lebih rasional di dalam perjalanan tradingnya kita, gitu ya. Maka di dalam perjalanan trading, mengamankan profit trading ini menurut aku cukup penting. Kenapa? Sekali lagi, untuk membantu psikologi kita itu tidak terlalu tertekan, gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya market memang ada musimnya, tapi
Kalau misalkan kita masih bisa disiplin, even mungkin masih bisa profit aja, cuman mungkin nggak dalam dalam ukuran yang besar, beda dengan yang namanya bullish market. Kalau bullish market kita bisa dapetin profit luar biasa besar. Nah, yang jadi problem terkadang bukan dari market itu sendiri, tapi yang paling menjadi problem adalah berperang dengan diri kita sendiri. Ini menjadi salah satu hal yang paling sulit. Kenapa? Kadang kita tuh misalkan let's say ya, habis rugi berkali-kali, misalkan dari 100 juta udah jadi 70 juta, 60 juta, kita trading makin agresif, kita trading pakai margin dan lain sebagainya. Pada akhirnya biasanya berakhir tidak baik. Kenapa? Karena kita sedang memaksakan diri kita untuk kembali mengejar ketika sebenarnya hal itu nggak mungkin. Atau kita meresikokan resiko yang terlalu besar di luar kapasitasnya kita, di luar batas kemampuannya kita, sehingga tekanan secara psikologi ini menjadi sangat besar. Gitu ya. Itu yang biasanya membuat trading menjadi tidak konsisten. Kenapa? Karena kita trading dengan hal yang jauh di batas aman atau nyamannya kita. Jadi setiap orang, menurut aku pribadi, perlu mengetahui batas nyaman kita trading itu kira-kira berapa. Misalkan ada yang 10 juta, 100 juta, ada yang 1 miliar. Tapi sekali lagi di pembahasan yang di kelas-kelas sebelumnya, orang yang trading let's say 100 juta, kalau dari 100 juta yang dia miliki sama orang trading 100 juta dari 1 miliar, psikologinya sangat berbeda. Gitu. Jadi memang ya secara nominal mungkin sama, tapi secara psikologi itu sangat berbeda. Jadi kita harus mengenal diri kita pribadi seperti apa, batas maksimum rugi kita seperti apa supaya kita nggak tertekan gitu ya secara psikologi. Dan yang paling penting adalah trading dengan uang dingin, bukan uang panas yang 2 bulan lagi kita mau pakai, 3 bulan lagi mau kita pakai buat misalkan bayar cicilan mobil, bayar cicilan rumah, atau bayar cicilan pernikahan atau lain sebagainya, atau bayar bayar utang usaha dan lain sebagainya. Itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena di situ terdapat satu tekanan emosional yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena ya 2 bulan 3 bulan lagi karena ini harus bayar, ya yang sekarang harus untung, nggak boleh sampai nggak untung. Padahal sekali lagi itu menjadi satu tekanan psikologi yang sangat luar biasa dalam trading. Jadi itu harus berhati-hati banget. Nah, selanjutnya perlu ada yang namanya pengamanan profit, atau kita biasanya kalau di trading itu ada yang sebutnya sebagai trailing stop. Misalkan dia udah profit, misalkan let's say 40%, 50%, mulai turun nih dari 50, 40, 30, at least kita kunci misalkan di 30%. Jangan sampai ceritanya balik modal bahkan sampai rugi. Itu menjadi hal yang penting, dan yang menurut aku lebih penting adalah merealisasikan profit. Maksudnya merealisasikan profit ini apa? Jadi uangnya kita nggak hanya taruh di RDN-nya kita, tapi sebagian ini kita tarik keluar dari RDN-nya kita, masuk ke dalam rekening biasanya kita, dan kita membeli berbagai barang atau aset dalam bentuk lain supaya kita kunci, kita punya profit di dalam bentuk lain, yang istilahnya amit-amit misalkan di dalam perjalanan tradingnya kita kemudian balik modal atau rugi-rugi sedikit, at least kita udah pernah merealisasikan profit dalam bentuk barang lain yang pada akhirnya kita masih istilahnya nggak stres atau nggak kecewa-kecewa amat. Kenapa? Karena ya at least cuan dari perjalanan tahun 2020, 19, 18 misalkan kita udah kunci gitu ya, sehingga ya psikologi kita nggak terlalu terganggu. Kalau misalkan kita sama sekali misalkan nggak pernah merealisasikan profit, tiba-tiba misalkan let's say untung dari 300%, 500%, tiba-tiba balik modal, itu punya tekanan tersendiri. Kenapa? Ini tadinya udah untung 500%, kok sekarang bisa balik modal gitu. Itu bikin kita lumayan tertekan biasanya secara psikologi, dan kita waktu mau trading lagi menjadi lebih nggak percaya diri, menjadi lebih nggak confidence. Kenapa? Karena dari kemarin perjalanan lebih banyak rugi. Nah, pertanyaannya kenapa sih misalkan setelah profit 500%, kenapa jauh lebih gampang rugi? Karena biasanya pada umumnya di problem di psikologinya, Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa dari kemarin untung terus nih, untung terus, untung terus. Sometimes ada momen-momen di mana memang
kita jadi overconfidence. Beli barangnya udah nggak pakai manajemen, beli barang hope, pakai hope, all in langsung pakai margin, nggak tahunya ternyata marketnya down, malam-malam merah tiba-tiba, waduh besoknya langsung open ARB ke bawah, nggak bisa buang gitu. Itu menjadi hal-hal yang kadang expector yang kita nggak bisa lawan karena itu expector gitu. Tapi yang bisa kita lakukan apa? At least ya tadi, setelah kita punya profit, at least kita kunci kita punya profit sehingga dalam perjalanan kita nggak terlalu tertekan kalau misalkan terjadi hal-hal seperti itu. Dan selebihnya kita boleh investasikan kembali. Gitu. Misalkan kalau misalkan kita udah punya modal 100 juta, misalkan let's say, lalu profit 100 juta, paling aman menurut aku pribadi adalah 100 juta yang pertama sebagai modal kita keluarin. Jadi di dalam cuma bercerita profitnya aja 100 juta. Lalu dari 100 juta berkembang jadi 150 juta, yang 50 juta kita amanin dulu jadi profit. Jadi misalkan saya kita beli apa ya, beli motor misalkan satu, atau sebagian lagi kita masukin ke obligasi gitu ya. Itu mengunci kita punya profit. Nah selebihnya kita gulung lagi, itu menurut aku akan lebih baik dibandingkan misalkan modal dari 100 juta udah berkembangnya 200 jadi 500, karena kita terlalu FOMO, all ini satu saham, modal 500 juta, ketika dia turun 30-40% kita nggak berani cut. Pada akhirnya balik lagi misalkan udah 300 juta gitu kan. Terus kita tradingin lagi, pada akhirnya bisa banget untuk balik ke 100 juta. Kenapa? Karena makin gede uangnya dibandingkan kita punya modal, itu tekanan psikologi menjadi semakin besar. Apalagi kalau misalkan kita belum pernah memegang uang dengan nominal sekian, misalkan seperti itu ya. Jadi buat aku pribadi sangat penting untuk mengamankan yang namanya kita punya profit trading dalam kita perjalanan trading. Lalu selanjutnya, nah ini penting juga, bagaimana kita mengevaluasi diri. Nah ini menurut aku juga menjadi salah satu hal yang paling penting di dalam perjalanan kita trading, Bapak Ibu. Nah, kita ini perlu banget mengevaluasi yang namanya kita punya winning rate seperti apa gitu ya. Jadi winning rate ini kita penting untuk kita tahu dalam perjalanan kita trading berapa, misalkan 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, even bahkan 90%. Supaya kita bisa mengenali diri kita trading seperti apa. Misalkan kita punya akurasi tinggi nih, 80%. Tapi kenapa kita rugi aja? Ada misalkan tipe-tipe trader yang akurasi 80-90%, tapi kok rugi aja ya? Pada akhir bulannya kok rugi? Padahal kalau kita lihat secara gain loss transaction, itu kayaknya hampir semua hijau. Tapi jangan lupa bahwa yang merahnya sekali rugi, gede-gede biasanya. Nah ini menjadi faktor yang bisa kita buat sebagai evaluasi. Tapi ada juga beberapa trader mungkin yang win rate-nya nggak terlalu tinggi, 50-50, tapi kok growth-nya bisa sangat tinggi. Kenapa? Karena dia kalau turun sedikit, dia disiplin dengan dia punya trading plan. Tapi kalau misalkan sahamnya naik, let the profit run, sehingga dia bisa memaksimalkan dia punya profit. Tapi yang lebih bagus ya kalau misalkan punya winning rate tinggi 80% dan growth-nya pun tinggi. Itu yang paling bagus gitu ya. Jadi kita harus bisa mengenali perjalanan kita trading seperti apa, sehingga kita bisa mengenali apa yang harus kita improve ke depan gitu ya. Lalu selanjutnya kita evaluasi nih, waktu kita ambil posisi ini seperti apa, berapa banyak yang kita beli, terlalu banyak nggak, terlalu overweight nggak gitu ya. Terus entry-nya kapan nih, apakah kita belinya terlalu di pucuk, harganya udah naik tinggi, udah di atas dia punya harga average 6-10%, kita baru beli, atau kita belinya dekat support, atau kita baru belinya dekat breakout, atau di mana gitu ya. Setelah transaksinya kita lakukan, kita evaluasi selalu gitu, supaya kita makin hari makin mengenali diri kita pribadi dan kita bisa improve. Kalau kita nggak pernah bikin kita punya evaluasi, kita nggak pernah mengenali diri kita, dan sehingga kita akan lama untuk improve. Kenapa? Karena kita nggak pernah mengenali diri kita kurangnya di mana. Yang bisa merubah diri kita itu ya diri kita sendiri, gitu ya. Itu menjadi hal yang penting banget.
Lalu selanjutnya kita tahu letak dari support gitu ya, letak dari supportnya ada di mana, kita beli di mana nih, dekat dari support atau ternyata udah terlalu jauh, atau bahkan kita beli dekat-dekat dari resistnya misalkan gitu ya. Jadi ini penting banget. Lalu selanjutnya kita bisa buat checklist nih. Biasanya kalau yang FOMO mungkin sebelum beli kita bisa bikin beberapa checklist, misalnya kita lihat dulu trennya seperti apa, harga average market di mana, lalu risk reward ratio-nya seperti apa, kalau misalkan kita pakai indikator seperti apa, supaya membantu kita untuk berpikir terlebih dahulu baru melakukan action. Tapi kalau misalkan kita udah disiplin, udah terbiasa, udah cepat, ya kita mungkin udah istilahnya kayak di luar kepala, oh ini di sini rasionya udah oke, bisa langsung entry, itu bisa dilakukan. Dan yang selanjutnya adalah tes dengan lot yang kecil gitu ya. Untuk kita belajar, namanya belajar menganalisa, kita biasakan dulu dengan lot-lot kecil sehingga kita terbiasa untuk mendapatkan ritmenya dari perjalanan trading yang cocok dengan kita sendiri. Dan kalau misalkan kita udah dapat ritmenya, kita udah terbiasa dengan sistem trading yang ada, maka umumnya nanti kita akan muncul sendiri yang namanya apa? Percaya diri di dalam perjalanan trading. Gitu. Jadi ini sangat membantu buat aku pribadi kalau misalkan kita percaya diri dengan analisanya kita sendiri. Kenapa? Kalau misalkan kita cuma trading berdasarkan news atau misalkan berdasarkan katanya, waktu harganya saham turun tuh kadang kita menjadi hal yang nggak berani cut loss karena oke, story-nya masih bagus nih, tapi harganya udah turun misalkan dari 1.200 turun sampai 180 perak gitu. Itu menjadi hal yang kok story-nya bagus tapi harganya sahamnya turun terus, menjadi hal yang kadang kita denial gitu. Kenapa? Karena terlalu percaya dengan news gitu. Tapi kalau kita belajar dengan teknikal, kita mengerti bahwa semua hal itu dapat kita lihat dengan yang namanya chart. Jadi itu salah satu panduan yang bisa kita perhatiin. Lalu dalam trading ini kita selalu bisa sebisa mungkin kita trading dengan logik gitu ya, jangan emosional. Nah kalau misalkan emosional ini biasanya berakhirnya kurang baik dalam perjalanan trading. Nah lalu selanjutnya dalam pelajaran si mindset ini, maka yang paling penting adalah yang ini. Buat aku pribadi adalah nomor 1. Selalu belajar bersyukur, gitu ya. Jadi kita dapat profit berapa, bersyukur aja. Yang jadi problem adalah kalau buat aku pribadi awal-awal trading mungkin menjadi orang yang pengen beli di harga serendah mungkin. Kalau bisa di harga bottom ya, benar-benar price-nya di bottom dan jual di harga tertinggi. Mungkin sesekali 2 kali mungkin bisa. Tapi kalau setiap kali trading kita seperti itu, buat aku itu impossible gitu ya. Kalau misalkan bisa seperti itu terus, mungkin akan menjadi orang nomor 1 terkaya di dunia. Udah aja pakai full margin terus aja tuh, beli di paling bawah udah pasti jual di paling atas ini kok. Dalam hitungan 1 tahun mungkin udah jadi triliuner gitu. Jadi buat aku ya itu hal yang enggak make sense gitu. Tapi dengan kita bisa bersyukur kalau misalkan dia udah naik nih misalkan 50%, 100%, 200%, ya kalau misalkan memang udah mulai balik arah, kelihatan ya meskipun kita nggak jual di titik harga tertinggi, at least kita profit cukup lumayan, ya disyukuri aja. Gitu. Itu yang menurut aku cukup penting untuk belajar bersyukur, dapat profit berapa ya disyukuri, dapat profit berapa disyukuri, dikumpul-kumpul nanti lama-lama juga jadi gede. Lalu jangan over fear. Kalau misalkan kita habis trading rugi biasanya jadi fear. Jadi nggak berani itu tradingnya gitu. Maka yang harus dilakukan apa? Biasanya istirahat dulu. Istirahat dulu, lalu evaluasi ulang perjalanan kita trading seperti apa, lalu mulai lagi dengan lot kecil biasanya untuk membalikan kita punya rasa confidence. Nanti udah dapat ritmenya lagi baru kita upgrade, kita upsize kita punya size dalam tradingnya gitu ya. Lalu jangan overgrade. Biasanya yang overgrade ini lebih banyak merusak dibandingkan menguntungkan sih. Gitu. Jadi
sebisa mungkin tetap selalu pakai yang namanya money management. Kalau misalkan kita nggak disiplin, gunain money management maksimum misalkan 20% dari kita punya porto atau 10% dari kita punya porto, sehingga kalau misalkan rugi nggak sakit-sakit banget. Dan yang keempat, realisasikan kita punya profit yang tadi, kita mau beliin rumah, kita mau beliin mobil, at least bisa kita kunci kita punya profit gitu ya. Nah ini gambar yang mungkin aku nggak tahu, mungkin sebagian orang juga udah tahu, tapi menurut aku ini menjadi hal yang sangat penting di mana kita bisa bersyukur gitu ya. Jadi ada orang si A gitu, dia aduh udah naik mobil nih, mungkin mobilnya apa ya, let's say misalkan apa ya, ya mobil A lah, mobil yang cukup lah, misalkan let's say yang harga 200 juta misalkan. Dia di jalan lihat ada mobil harganya misalkan 2 miliar gitu ya, biar kontras. Wah, bagus banget ya mobilnya gitu. Coba aja kalau misalkan punya mobil yang 2 miliar, kayaknya bagus banget. Tapi dia lupa bahwa di sisi dia ada orang yang naik sepeda dan sama. Dia membayangkan, coba kalau misalkan aku bisa beli mobil ya, mobilnya dari sepeda naiknya ke yang 200 juta aja, nggak langsung ke ya 2 miliar. Udah happy banget gitu buat yang orang naik sepeda. Sedangkan di bawahnya, orang yang jalan kaki, dia akan sangat happy kalau misalkan dia udah punya sepeda gitu. Dan orang yang di kursi roda, dia akan sangat happy kalau dia bisa berjalan kaki. Gitu. Terkadang di posisi ini adalah posisi yang buat sebagian orang tuh impian gitu ya, impian buat sebagian orang. Tapi di posisi yang sama buat orang tersebut, ya karena udah terbiasa di posisi itu mungkin biasa aja dan dia akan selalu melihat ke atas. Tapi kalau dia bisa melihat ke bawah, masih banyak ada orang yang naik sepeda, masih banyak ada orang yang berjalan kaki, even masih ada orang yang lagi misalkan let's say ya kecelakaan gitu, belum bisa berjalan dengan kakinya, rindu pengen berjalan keliling-keliling rumah lagi, dia akan menjadi orang yang sangat bersyukur dengan apa yang dia dapatkan. Tapi waktu kita biasa aja nge-push terlalu maksa naik ke atas, biasanya berakhirnya nggak baik. Jadi menurut aku pribadi, memiliki rasa bersyukur dalam kita perjalanan trading itu penting banget. Nggak bisa terkadang untuk memasakkan selalu kita jual di paling pucuk, paling pucuk, paling pucuk. Kayaknya nggak bisa seperti itu gitu ya. Nah, jadi selanjutnya percayalah pada diri kita sendiri gitu ya. Karena ya seorang trader yang bisa sukses, mereka memiliki kepercayaan diri sebagai seorang trader, mereka mempunyai sistem trading mereka sebagai sistem trading yang paling cocok berdasarkan kebiasaan mereka, dan mengetahui bahwa mereka akan tetap disiplin dengan sistem trading mereka, even rugi, even cut loss ya cut loss gitu. Tapi mengetahui bahwa sistem trading ini sebenarnya menjadi salah satu bagian pengaman, istilahnya kayak asuransi di dalam perjalanan trading mereka, supaya kalau misalkan ruginya nggak gede-gede banget gitu ya. Nah, sekali lagi, tantangan terbesar ini bukanlah dari market, tapi dari dalam diri kita sendiri. Nah, supaya nggak galau-galau, maka kita menjadi orang yang anti galau-galau klub. Biasanya paling aman, mau nggak pusing ya, kalau udah sampai target nih, misalkan naik 20-30% udah sampai target, kita realisasiin, jual dulu, taking profit dulu 50% gitu. Sisanya kita mau hold bebas. Mau nanti pada akhirnya dia naik sampai 100%, 200%, 300%, ya at least yang ini udah kita kunci dulu, nggak pusing. Tapi kalau yang ini ternyata turun lagi ke bawah, at least kita tetap happy. Kita jual di atas, udah ada yang kita jual di atas 50%. Nah, kalau misalkan kita ganti, misalkan ininya 30, ininya 70 gitu ya. Kalau misalkan habis kita jual, harga sahamnya naik, ya kita happy, kita masih punya barang banyak gitu ya. Tapi kalau kejadiannya dibalik, habis kita jual, terus harga sahamnya turun, jadi bete. Kenapa? Karena baru jual dikit di atas. Nah, untuk mengurangi hal-hal seperti itu, sebenarnya menurut aku pribadi yang paling penting adalah kita punya trading plan. Lalu kalau misalkan memang kita pengen memaksimalkan, ya cara jual 50-50 ini yang bikin kita anti galau-galau klub sih sebenarnya. Gitu. Dan yang terakhir, selalu ingat untuk selalu bekerja keras, selalu bikin evaluasi, dan jangan pernah semangat dalam perjalanan investasinya kita. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ko Yudi atas materinya. Mungkin kalau aku rangkum, faktor yang paling penting kembali lagi nih faktor psikologis dari trader itu sendiri ya. Dan kita juga sebagai trader harus memiliki rasa cukup atau sudah puas terhadap sesuatu nih. Jangan kayak demanding mau ada terus. Karena itu juga kejadian nih sama aku kemarin. Pada saat trading di salah satu saham, aku udah taking profit ya 10%, tiba-tiba di sesi 2 dia arah gitu kan. Langsung kayak, aduh, kenapa nggak jual nanti? Nah, itu kan bakal bikin FOMO atau bakal bikin trading plan jadi berantakan juga ke depannya. Jadi Betul. harus kayak merasa cukup lah dan jangan lupa untuk merealisasikan profitnya. Bukan cuman dijual sahamnya, tapi di withdraw kali ya kok ya. Ada yang di withdraw Betul. juga dan untuk Betul. dibeli ke properti atau hal-hal yang bisa menyenangkan teman-teman sekalian nih. Mau Betul. beli apapun bebas. Kalau ada yang hobinya jalan-jalan ya pergi liburan, ada yang hobi Betul. beli tas, belilah tas, ada yang hobi jam, beli jam, Iya, bebas bikin lah. seneng dulu. Karena Betul. kalau kita seneng kan nanti bakal besok-besoknya oh trading lagi ya gitu kan. Betul, lebih semangat jadinya. Betul. Karena udah kekunci profitnya. At least kalau misalkan kasarnya gitu, ada temen nanya dari trading udah dari trading udah cuan apa? Nih udah jadi jam, udah jadi mobil, udah jadi Iya. rumah. Kita lebih semangat juga gitu. Tapi kalau misalkan udah trading pernah cuan terus balik lagi ke modal, ditanya orang, let's say misalkan udah pernah cuan apa? Dulu sih pernah naik Dulu. duit segini, terus sekarang nggak kelihatan tapi kemana gitu. Iya, nggak ada hasil apa-apa Nggak ada malahan hasil gitu. apa-apa kan gitu. Atau nggak cuma ditunjukin nih portofolionya, tapi kan itu belum direalisasikan gitu kan. Betul, betul, Belum betul, tahu modal kamu dari berapa, sekarang udah berapa kan nggak bisa di-tag juga gitu. betul. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan nih, Ko Yudi. Mm-mm. Oke, kita mulai dari pertanyaan dari Ibu atau Bapak Rina Rusli. Nah, ini kok, Mm-mm. tadi kan kita bahas tentang taking profit nih kok. Kita 50% Mm-mm. dulu, ada yang di taking profit, ada yang dilepas nih. Sorry, ada yang Mm-mm. di taking profit, ada yang di hold. Nah, gimana kalau untuk cut loss nih kok? Apakah Mm-mm. dilakukan sebagian atau semuanya pada saat bersamaan? Kalau cut loss harusnya seluruh langsung dong. Kalau misalkan Hmm, nggak semua, kalau misalkan kita galau, minimal kita buat 50. Kenapa? Karena terkadang kita masih belum bisa disiplin menurut aku. Kalau misalkan ya, kita belum bisa disiplin, ya udah biasa minimal kita buat 50% misalkan di intraday. Nanti turun lagi ke bawah, dekat closing, ya kita bawa lagi 50%. Itu cara yang paling baik menurut aku. Kenapa? Karena kalau misalkan tiba-tiba memang habis turun support dan naik lagi ke atas, at least kita cuma hilang barang 50%, kita bisa buy-backin lagi 50%. Jadi nggak terlalu sakit kepala kalau misalkan hmm, langsung kita buang semua, naik, kejar lagi ke atas, turun lagi, jual lagi, itu jadi rusak psikologi sih. Karena terlalu gede biasanya dia punya betul. nilai ya, Ya. gitu. Lalu berikutnya nih kok, mungkin ini mirip-mirip sama kasus aku tadi. Nah, ini ada Mm, Bapak Amir Soe. Nah, dia berbahas tentang amankan profit Niko. Dia mm, mm, kemarin sudah taking profit 10% satu saham. mm, Ternyata ARA, seperti ya salah satu mm. emiten lah. Nah, apa nih yang salah Niko? Nah, kejadian tersebut sudah berulang kali nih. Berarti dia jualnya kecepatan Niko. Nah, itu gimana Niko Yudi? Yang tadi aku udah sempat mention sih, misalkan kita satu, yang paling penting bersyukur sih. Ya. Udah dapat 10% itu bersyukur, belum tentu orang di hari yang sama orang lain bisa profit, itu pertama. Kedua, Hmm. untuk menanggulangi rasa kita bete atau menyesal sesudah kita jual, ya paling gampang apa? Jual 50% dulu. Nanti kalau dia udah naik sampai arah, ya itu kan kita at least masih punya barang setengah. Kalau kita selalu pengennya, selalu tiap kali jual, yang tadi aku udah sempat bilang, setiap kali jual pengen di titik teratas, itu nggak pernah mungkin. Karena kita selalu hanya trading berdasarkan harapan, sedangkan kita harus trading ya berdasarkan data gitu. Yang ada gimana nih? Dan kita nggak pernah tahu 1 detik, semenit, sejam ke depan ini saham gerak kemana. Ya kita sejujur nggak pernah tahu gitu. Tapi dengan teknikal ya kita bisa lihat arah. Tapi apakah pasti? Ya enggak. Makanya kita tetap butuh namanya money management dan stop loss gitu. Hmm. Ya tadi kembali lagi kita bersyukur dan ya udah taking profit 10% ya udah kalau dia arah ya boleh ada kedua kemungkinan mau ngejar juga boleh atau mau beralih ke MTN itu oke tergantung preferensi resiko masing-masing sih gitu kan. Betul. Lalu berikutnya nah ini ada pertanyaan dari Anonymous Niko. Anonymous nih. Hmm. Nah, ini kadang kita sudah menganalisa suatu saham dan pas sudah waktunya masuk kita malah ragu-ragu. Nah, itu gimana cara mengatasinya Niko?
kita udah analisa terus pas masuk ragu-ragu, berarti mungkin analisanya kurang matang kali kalau menurut aku. Jadi entah habis masuk biasanya harganya turun sih, jadi makanya jadi ragu-ragu. Pada akhirnya ya namanya trading tuh harus selalu punya tempat stop loss ya dan tempat taking profitnya. Kalau misalkan kita nggak siapin itu, kita akan selalu galau sih. Buat nggak galau ya kita harus matangin tetap punya trading plan. Gitu. Even kayak misalkan kita, let's say kita mau jalan-jalan nih, mau ke Jogja atau misalnya ke Cirebon. Kita kalau cuma nyiapin waktu mau ke Cirebon pergi, tapi di sana kita nggak mau ngapain, kita juga bingung, luntang-lantung nggak jelas gitu mau ngapain. At least dari sebelum pergi kita udah prepare dulu. Kayaknya hari pertama kita bisa ke apa ya, misalnya ke Empal Gentong dulu, lalu ke apa namanya tuh ya tempat oleh-oleh dan lain sebagainya gitu. Kita udah prepare dulu. Masalah nanti tengah jalannya ada perubahan jam dikit-dikit ya oke lah, kita siapin dulu. Sama kayak trading, at least kita udah siapin dulu nih stop loss ya sebelum entry gimana, taking profitnya gimana. Nanti tengah jalan ya kita lihat lagi nih, oh ternyata waktu dia tembus ke bawah aku ragu, ya udah buang dulu setengah, nggak langsung dibuang semua, nanti sore buang lagi setengah, tapi at least itu udah punya guidance supaya kita nggak terlalu bingung gitu di sana kita mau ngapain. Betul. Jadi harus ada strategi yang lebih matang berarti ya untuk Betul. meyakinkan pada saat kita entry. Lalu untuk berikutnya, Pak Yudi, pertanyaan dari Bapak Rival. Nah, ini pertanyaan nih kok, dia katanya mau investasi, tapi harga masih turun terus nih. Gimana sebaiknya? Apakah harus cut loss dulu atau average atau gimana nih kok? Ini investasi itu menurut aku memang agak tricky. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, orang namanya invest pengen harga semurah mungkin. Itu hal yang betul. Tapi kalau kita beli barang di harga yang belum berhenti turun, menurut aku kurang tepat. Jadi kalau misalnya kita mau beli barang yang murah, harganya turun, tunggu sampai benar-benar udah nggak mau turun. Nah udah nggak mau turun, baru kita mulai beli. Jangan harganya baru mulai turun, atau belum berhenti turun, masih deras turunnya, kita beli. Belinya udah gitu kita averagingnya 2%, 5% ke bawah minus kita averaging. 2%, 5% kita averaging. Atau bahkan 2 tick, 3 tick kita averaging. 2 tick, 3 tick kita averaging. Itu di ayun 20-30% udah pasti habis duitnya kita. Gitu. Kalau misalkan mau, let's say kasarnya kita invest dan melakukan averaging down, ya let's say udah 30%, 50% baru kita averaging. Tunggu benar-benar berhenti baru averaging. Nah kalau aku nggak suka. Makanya di pelajarannya minggu lalu kan ada tuh sangkut dan disiplin. Aku lebih suka cut loss di atas, karena aku tahu ini baru starting downtrend, nanti aku akan cover balik ketika harganya mulai balik uptrend. Supaya psikologi nggak kena. Gitu. Oke, paham. Jadi kita bisa combine ya, fundamental sama teknikal, ya kan? Udah fundamental kita lihat sahamnya bagus nih, tapi pas dilihat teknikal kok lagi downtrend, ya berarti jangan masuk dulu, tunggu dia Betul. agak stable di bawah, sideways atau gimana, baru kita mulai cicil-cicil atau langsung beli banyak di situ. Bisa kita combine. Oke, lalu berikutnya kalau kita bahas industri gimana kok? Industri boleh. Oke, ini ada yang bertanya nih kok, terkait yang industri lagi hot saat ini nih kok, ya kan, batu bara misalnya. Nah, ada yang nanya nih, ini banyak banget tanya tentang batu bara atau komoditas lain nih. Nah, untuk batu bara, apakah sekarang itu trennya sudah maksimal, sudah sampai di pucuknya atau ada potensi ke depan nih kok? Gimana kira-kira menurut Ko Yudi? Kalau ini disclaimer menurut aku ya. Misalkan kita ingat bahwa di tahun 2020 oil pernah minus. Betul. Gitu ya. Itu salah satu harga mungkin yang nggak pernah ada dalam perjalanan sejarah oil harga minus. Oil minus tuh mungkin cuma sehari udah itu rebound tinggi. Turun dari harga mungkin 70-80 sampai minus dan udah rebound lagi, sekarang udah 100 lebih. Nah, yang namanya komoditi ini dia ada cycle-nya, ada naik dan turun. Apa yang turunnya terlalu kencang, biasanya akan rebound cepat. Sama yang harganya naik terlalu cepat banget naiknya, biasa turunnya juga agak cepat. Teman-teman boleh lihat historical data dari perjalanan harga komoditas di tahun-tahun aku lupa tahun berapa ya dulu, komoditi super cycle tahun berapa tuh, teman-teman lihat aja harga komoditasnya yang naiknya kencang itu drop-nya juga lumayan gila. Nah tapi teman-teman perhatiin trigger kenapa harganya naik. Kalau triggernya misalkan memang fundamental, menurut aku itu oke, prospeknya cukup panjang. Tapi kalau triggernya kayak sekarang berdasarkan
apa ya istilahnya war gitu, Iya. yang war-nya belum terjadi, cuman isu-isu war gitu ya. Hmm. Kalau tiba-tiba nggak jadi war dan Rusia tetap bisa supply dia punya gas, itu demand dari Europe akan balik. Dan kalau dia punya gas itu terpenuhi, Eropa nggak akan pakai lagi istilahnya batu bara karena udah lebih lebih bersih dia pakai gas, maka harga pasti turun lagi. Jadi teman-teman harus ngelihat makronya seperti apa nih, peta perjalanannya seperti apa supaya dengan harga coal sekarang apa ya Newcastle 400 lebih, teman-teman tuh kalau baru mau beli harga sekarang, kalau menurut aku nggak wise Hmm. gitu. Kenapa? Karena ini harga udah tinggi banget. Jangan sampai kita beli di paling atas. Mungkin masih ada upside, mungkin masih bisa. Tapi apakah banyak? Kalau menurut aku nggak terlalu optimis lah. Kenapa? Karena maksudnya gini, teman-teman melihat bahwa perusahaan komoditas tuh mereka biasanya umumnya punya kontrak gitu ya. Sekarang harga seminggu ini misalkan naik dari $200 naik sampai $460 gitu. Misalkan kita let's say, tapi mereka kan terkontrak. Income-nya mereka kan dikontrak misalkan let's say yang fix kontrak tahun 2022 awal misalkan let's say masih di berapa. Itu nggak akan bisa naik yang signifikan. Mungkin ada, tapi kecil banget size-nya, porsinya. Gitu. Jadi mendorong sangat tinggi ya manfaatin momentumnya aja kalau menurut aku gitu. Jadi selama ada momentum ya teman-teman kalau misalkan mau trading trading aja, tapi kalau buat invest menurut aku sih nggak wise. Gitu. Karena ya kalau invest di komoditas, tadi benar kata Ko Yudi ada market cycle-nya. Karena komoditas itu nggak mungkin selalu naik. Ada Betul. masa-masa dia naik turun. Nah, jadi kalau buat komoditas sendiri, kalau menurut saya pribadi juga buat invest kurang begitu cocok ya, karena dia cycle tadi. Nah, hati-hati di situ. Lalu Ko Yudi melanjutkan perbincangan tentang komoditas, ada nggak sih website rujukan kita buat ngeliatin nih harga, misalnya harga batu bara, minyak itu harganya berapa segala macam Ko Yudi? Ada rujukannya Sebenarnya website? yang aku tahu kan kalau di Indonesia biasanya pakai ICI Indonesia Coal kan, tapi problemnya kan itu berbayar gitu. Maka kalau kita cari yang gratisan, ya kita bisa pakai bar charcoal, itu cari aja di Google. Lalu misalkan kita pengen crude oil WTI, itu di investing ada, di TradingView ada, itu gratis gitu. Mungkin bisa lihat dari sana sih preferensinya. Paham, paham. Itu berarti dia juga lengkap ya, ada berbagai macam kontraknya juga ya dari kotak-kotak bulanan ya kalau nggak Ada salah. bulanannya lengkap. Ya. Oh ya, sama buat teman-teman kalau buat lihat harga komoditas ini biasanya itu akan terus diupdate di Instagram Mirai Aset ya, di story-nya tuh ada biasanya. Itu namanya dia breakfast time, itu ya pagi-pagi kita biasa update sebelum jam 7. Ada kelihatan nih dari market luar gimana, dari harga komoditasnya seperti apa. Itu akan Intermarket itu kelihatan. penting. Tapi aku juga sempat ingat nih apa perbincangan kita di kelas Koyudi tentang komoditas Niko. Nah, komoditas itu kan merupakan faktor eksternal yang nggak bisa dikontrol. Nah, jadi kita nggak boleh trading berdasarkan oh ini harga batu bara atau harga minyak naik nih, ya kan? Kita nggak boleh cuma gara-gara itu doang sih kalau buat trading. Tetap harus objektif gitu kan. Ya sebenarnya kalau buat scalping ya manfaatin momentum oke lah. Tapi sekali lagi kalau buat invest, menurut aku sih nggak wise. Oke. Oke, kita lanjut Ko Yudi. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Agung. Nah, ini Ko Yudi mengenai average down. Saat harga mulai naik, kan kita average down. Loh, kok harga mulai naik nih tulisannya? Tapi belum mencapai average. Oh, mungkin nih saat harga mulai lagi naik, mungkin ada koreksi-koreksi nih, dia ada turun. Tapi pas kita average down itu belum mencapai average price kita nih, dan harga turun lagi. Apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Harganya Strategi average turun, down. belum sampai harga average price-nya kita, terus harga turun lagi. Ya nggak beli gitu maksudnya. Nggak kebeli-beli dong. Belum Iya sampai, sih. aku kurang Oh, paham tuh pertanyaannya. oke. Paham, paham, paham. Ya, mungkin kita skip dulu, ganti ke pertanyaan lainnya. Nah, oke, dari Bapak Syahriah. Nah, ingin bertanya nih, Ko Yudi, cara untuk menentukan titik entry, kiat menentukan titik entry sesuai trading plan yang telah dianalisa malam sebelumnya. Karena sering terjadi nih, ketika mau entry, saham di keesokan harinya harganya udah terbang duluan sebelum kita masuk. Udah nggak sesuai dengan trading plan. Atau saat kita beli, harga malah turun. Nah, apakah ada yang salah dalam membuat trading plan itu? Gimana, Niko?
trading plan-nya nggak salah, tapi mungkin kita nggak bisa mengamati saham tersebut aja. Hmm, Nah, kalau misalkan kita nggak bisa mengamati saham tersebut atau beberapa saham dengan waktu yang sama dan banyak, maka pakai fitur Mirai Asset aja auto buy. Tinggal oke, betul. masukin, misalkan let's say di automatic order, masukin tickernya misalkan BBRI. Kalau misalkan harga dia naik di atas harga sekian, kita langsung auto buy sekian lot. Itu bisa membantu sih menurut aku. Siap. Lalu kita lanjut pertanyaan berikutnya tentang titik entry juga. Nah, dari Bapak Hendra nih. Sore Ko Yudi mau bertanya, pada saham yang telah breakout, bagaimana teknik yang baik untuk entry? Apakah baik ketika closing di hari dia breakout, atau kita menunggu adanya pullback di hari selanjutnya? Gimana Kalau kok? aku akan entry di hari itu langsung. Jadi Pas break. misalkan harga dia breakout itu kalau menembus resistance 1000, harga dia udah 1010, 1020, aku beli langsung gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan nunggu besok lagi, mungkin aja besok udah 1100. Udah makin jauh daripada titik entry ideal, malah ketinggalan, mau beli jadi nggak berani beli. Karena apa? Karena kalau di ayun turun jadi takut Yes. gitu. Jangan-jangan kita beli yang di paling pucuk nih. Jadi Hati-hati itu. takut gitu. Maka Iya, kalau menurut aku paling ideal adalah kita beli ya waktu kena triggernya aja. betul. Oke, mungkin itu dulu dari sesi Q&A box ya. Kita boleh lanjut ke review-review saham mungkin kok. Kita Boleh. bisa lihat nih dari teman-teman sahabat Mirai Aset, kita nanti bakal ngevoting saham apa yang bakal dianalisa oleh Ko Yudi, mungkin 1 sampai 2 saham ya. Jadi teman-teman boleh nih, silakan chat aja, tulis saham apa yang ingin dianalisa, nanti aku bakal pilih saham yang paling banyak di request. Waduh, Udah kayak running trap. iya emang. Ini 1 ton tapi dia, kebanyakan komoditi kan. Oke, kita 2 saham kali ya, kok ya. Boleh. Oke, sampai 457 ya. Oke, ya selesai. Sudah cukup, boleh dihentikan. Oke, untuk pertanyaan terbanyak, tadi aku review dari awal-awal kita sebut saham apa, itu kebanyakan saham energi nih, kok. Nah, yang paling banyak aku lihat itu ada, yang pertama itu Medco. Nah, Hmm. gimana Ko Yudi? Menurut pandangan Ko Yudi terhadap Medco? Nah, tapi balik lagi ya teman-teman, ini disclaimer on, ini pandangan Ko Yudi aja buat suatu saham ini, bukan ajakan buat beli ataupun buat jual nih. Nah, ini pandangan Ko Yudi aja. Oke, aku screen sharing lagi ya. Boleh. Nah, sekali lagi ini Medco tuh komoditas ya, Bapak Hmm. Ibu. Jadi kita harus tahu bahwa komoditas ini ada selalu cycle-nya nih. Kalau misalkan kita lihat ya dari tahun 2008 dia naik sampai 2010, dari 2010 dia turun lagi nih 2012. 2012 dia naik lagi sampai 2014, dari 2014 turun lagi 2016. Ini dari sini ke sini 2 tahun, dari sini ke sini turun 2 tahun lagi, dari sini ke sini 2 tahun, dari sini ke sini turun lagi 2 tahun. Dari sini 2016 naik sampai peak sini 2 tahun lagi kurang lebih itu. 2 tahun, terus dari sini turun lagi ke bawah 18-20 2 tahun lagi nih pas. Nah buat sekarang ya Medco so far semua arahnya adalah arah ke atas gitu ya. Hmm. Sekarang 2020 ya mungkin sampai akhir tahun mungkin atau ya let's say, tapi kalau kita lihat besarnya dulu at least harusnya masih atas 2 tahun. Nah kita lihat secara besarnya dulu nih polanya seperti itu. Lalu kita baru masuk ke kecil. Di kecilnya seperti apa? Kita bisa melihat bahwa di kecilnya Medco ini masih bergerak cukup sideways di range consolidation yang gede seperti ini sebenarnya. Nah, tapi kalau kita breakdown lebih kecil, sebenarnya Medco ini udah keluar dari fase akumulasi dia yang di sini nih di bawah sini. Dan sekarang lagi starting dia uptrend nih di kecilnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah uptrendnya Medco ini bisa sampai mana? Nah, maka kalau kita pakai pelajaran yang di kelas berapa atau aku lupa, kita pakai box accumulation di sini, ini possible banget untuk kita bikin target ke atas 1 kali tinggi dari ini. Dan ini sudah breakout nih di atas ini. Jadi mungkin untuk Metro sendiri bisa sampai 8
80 maksimum ya untuk sementara gitu. Dan kalau kena 880 ya di sini ada resisten juga nih kurang lebih daerah sini tuh teman-teman, bisa diperhatiin. Nah, tapi dalam perjalanan ini bisa nggak langsung 880? Nah, kita harus kawal karena di sini ada beberapa resisten juga yang kita bisa perhatiin gitu. Nah, jadi kita bisa jadi acuan nih, misalnya dari sini next resistennya di mana nih, mungkin arah 760, lalu ada 780, 795, 835, baru 880 sampai target. Selama kuncinya apa? Selama harga Medco masih bisa bertahan di atas 650. Selama bertahan di atas ini, semua arahnya ke atas. Tapi kalau misalkan dia turun lagi ke bawah, maka Medco berpeluang lagi untuk balik lagi ke dasar. Gitu. Jadi berhati-hati. Karena kemungkinan malah jadi apa? Triple bottom, sejenis triple bottom gitu. Jadi berhati-hati. Gitu. Ya. Jadi apakah HK atau enggak, balik lagi nih, jangan langsung HK, liatin dulu strategi kalian seperti apa buat masuk ya. Kita bisa gambar Fibonacci atau pakai moving average misalnya, nah buat entry. Jadi beda-beda tiap orang. Nah, meskipun targetnya cukup menarik sebetulnya untuk Medco. Tapi baik lagi ini ini komoditas ya. Nanti tiba-tiba bisa kita lihat harga minyak langsung turun. Nah ini harga bisa langsung drop. Jadi hati-hati di situ juga. Lalu berikutnya Ko Yudi, ini banyak requestan untuk Adaro Ko Yudi. Gimana? Adaro ini sebenarnya udah breakout time high. Kita lihat coba ya dari mandi. Nah ini kan udah breakout time high nih. Oh iya betul. Gitu kan? Oh iya, all time udah high. break all time high kemarin naik 16%. Nah kalau buat di harga sekarang, ingat bahwa potensi saham yang bisa kasih gain profit adalah satu yang baru keluar dari fase akumulasi di bawah dia bisa kasih gain profit gede. Kedua, saham-saham yang kategorinya all time high bisa kasih kita profit 30-40% dalam waktu singkat. Tapi jangan lupa bahwa saham all time high ini punya tipe-tipe kalau dia false maka dia akan balik sampai ke dasar sini nih. Maka hati-hati banget. Yang harus dilakukan apa? Kita pasang stop loss kurang lebih di area sini. Jadi kalau misalkan sekarang kita ceritanya baru mau entry misalnya 30-40, ya maksimum resikonya kita mungkin sekitar 28-80, nggak boleh under. Kalau under ini gimana? Kemungkinan dia akan balik lagi ke bawah. Kenapa bisa tahu seperti itu? Ya, nanti aku habisin kasih contoh satu lagi. Nah, lalu selanjutnya buat target gimana? Misalkan kita mau pakai apa nih? Misalkan yang teman-teman udah belajar pakai chart pattern, misalkan mau pakai chart pattern boleh nggak? Misalkan di sini ada pattern apa nih? Misalkan di sini kemungkinan besar ada bullish flag. Oke. Maka kita bisa copy satu kali tinggi dari sini nih. Ke atas. Jadi kalau kita baru mau beli sebenarnya dari yang pola bawah ini udah sampai kena target sebenarnya. Kalau mau ya aku sih nggak terlalu ini ya. Ya maksudnya boleh aja beli tapi selama kita pasang kita punya SL gitu. Itu boleh. Nah karena ini all time high. All time high bisa banget liar, tapi bisa juga false. Jadi teman-teman harus mengerti konsekuensinya kalau beli di all time high. Misalkan contoh ya, ini ada gudang garam dulu all time high di berapa nih teman-teman? Di sekitaran sini ya teman-teman. Ini break all time high, break valid nggak? Dia break all time high di sini di tanggal 1 Maret 2019 valid. Kenapa? Karena tutup di atas dia punya resisten all time high yang dulu di 86.400. Ini valid. Ini valid mungkin sekitar kurang lebih 2 minggu, 3 minggu. Tapi pada akhirnya ketika dia turun di sini, kita harus pasang stop loss di bawah sini nih, Bapak Ibu. Kalau kita nggak pasang stop loss, dia akan balik ke support sebelumnya, itu di sini nih. Ini balik. Gitu. Jadi kalau kita nggak pasang stop loss di sini, dia akan balik sampai ke dasar sini. Ini yang harus berhati-hati kalau beli saham all time high. Jadi kalau misalkan ternyata dia udah kasih kita gain profit 30-40% dan kita nggak sempat TP, ternyata dia jebol support, harus cut loss. Kenapa? Kalau nggak cut loss dalam nanti. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Ya. Dalam dia nggak balik-balik situ lagi gudang garam gitu kan. Soalnya ya industri juga kurang menarik juga sebetulnya kalau kita lihat cukai kan naik terus gitu kan. Ya, cuman dari chart sebenarnya udah kelihatan sih. Misalnya ini sama dari sebelum dia turun dalam di sini juga dia break all time high, di sini muncul udah double top turun lagi ke bawah. Ini starting dia punya distribusi turun nih.
Kalau di gedenya ya kita lihat misalkan di sini, oh di sini ada head and shoulder gede nih, Ya. maka nggak heran dia turun terus ke bawah. Dan fase di sini dia cuma pullback doang untuk turun lagi. Di sini pun sama, dia pullback doang dari sini nih, jebol pullback test, dia punya support di sini, sekarang jadi resist turun lagi. Dan Wah, sekarang ini kan udah tembus lagi nih. dia nyari support terus dia ya, kok ya. Nah, kalau lagi turun, kalau udah lagi turun, kalau kata orang mantul gini tuh dead cat bounce atau ya kucing mati Betul. lah, technical rebound. Maka harus berhati-hati. Kalau dia belum terkonfirmasi dia punya construction trend uptrend, kita beli biasanya belum TP dibungkus balik, kita jadi nyangkut. Maka hati-hati. Nah kayak Unilever gini, dia kan consolidation-nya segini, ya mungkin nggak dia akan turun satu kali tinggian ini lagi, ya boleh berhati-hati sih. Ke bawah. Gitu. Karena ini kan pola continuation dia turun. Ini kan dari sini ke sininya, ini primary-nya, ini dia secondary-nya. Maka kemungkinan besar dia tetap akan lanjut ke bawah, primary lagi turun ke bawah. Wah, dalam banget itu kalau turun lagi. Jadi boleh hati-hati. Karena secara fundamental Unilever akan sangat-sangat tertekan dengan keadaan seperti sekarang. Even kalau kita lihat dari laporan terakhir, dia kan COGS-nya aja naik sekitar 8%, 9%, net profit dia turun 18%-an. Kenapa? Karena ya harga bahan baku salah satunya CPU-nya naik, apalagi sekarang CPU-nya 7.500, dan kalau shampoo gitu kan butuh yang namanya CPU gitu pasti semua butuh gitu, dan itu COGS dia naik berapa persen tuh, maka net profit pasti drop lagi gitu. Jadi ya sebenarnya technical dan fundamental itu saling berhubungan gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ngerti dua-duanya, di combine itu powerful banget. Ya. Mungkin aku boleh kasih tambahan. Nah, ini kalau buat di era-era sekarang, kan lagi harga komoditi lagi booming nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, emiten apa yang kena untung dari harga komoditi, dari pendapatan naik misalnya. Lalu ada juga emiten yang kena kerugian nih gara-gara harga komoditas naik ya kan. Biasanya consumer goods ya, gara-gara harga bahan baku dia pakai ya komoditas ya. Ada lagi misalnya kita bisa katakan semen. Nah, itu kan dia pakai batu bara, itu bakal tertekan juga. Jadi banget. ini bisa lihat nih. Ya, jadi kita nggak harus screening banyak-banyak, kita lihat aja yang emiten yang cuan di kondisi saat ini apa. Nah, itu baru kita masukin analisa teknikal. Biar lebih mempersempit lah. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau ya maksudnya belajar makro dikit-dikit lah, maksudnya selalu berhubungan, misalkan kayak ini dolar naik terus, berarti perusahaan-perusahaan yang punya hutang dolar pasti akan tertekan. Ya. Perusahaan yang nggak ada hutang dolar aman-aman. Terus misalkan bahan baku yang butuh oil, ya pasti semua tertekan, tapi yang jual oil ya mungkin akan lebih diuntungkan. Jadi korelasinya Bapak Ibu harus bisa lihat sampai sana sih. Itu akan sangat membantu Bapak Ibu dalam pilih saham. Jangan sampai salah sektor tuh fatal. Oke. Mungkin ini pertanyaan penutup nih, Ko Yudi. Nah, untuk di era sekarang nih, mungkin dari tahun 2021 hingga let's say 2 tahun ke depan nih, apakah sudah mulai bermigrasi nih eranya Ko Yudi? Dari saham-saham yang growth company seperti teknologi ke saham-saham yang let's say yang valuasi murah atau di komoditi. Nah, gimana kalau dari pandangan Ko Yudi untuk yang ke depan? Kalau menurut aku uang tuh selalu berputar. Even orang fundamental pun selalu cari perusahaan yang under value, punya margin of safety misalkan 60%, ketika harganya udah over value, mereka akan jual. Next-nya apa? Pindah lagi ke saham yang masih di bawah. Itulah muncul yang namanya rotasi sektor sebenarnya. Dan menurut aku secara teknikal ya wise banget kalau misalkan yang udah tinggi-tinggi, ya cari lagi sektor-sektor yang baru mau naik, itu lebih wise dibandingin kita kejar-kejaran ke atas gitu. Kalau menurut aku sih lebih wise, kalau misalkan sama sekali udah ketinggalan banget, wise cari next sektor aja mau kemana nih, karena uang tuh akan selalu muter. Kayak misalkan dulu contoh misalkan 2020 Antam, Teens, Breeze, Agro gila-gilaan banget dari harga berapa tuh? Mungkin Breeze 160-an naik sampai ribuan ya. 5.000 berapa ya? Iya, gede 3.000 lebih 20 kali lipat gitu. Sampai sekarang ya lagi turun, dan ini udah berapa tahun gitu. Ya kita harus tahu bahwa apa yang udah naik tinggi itu akan cukup kesulitan mengulang formasi rally-nya. Even kayak Tekim INKP 2018 tuh sampai hari ini nggak pernah multi-bagger lagi. Betul. Gitu ya, nggak akan pernah bisa lagi. Kenapa? Karena ya udah lewat gitu ya rally-nya. Dan kalau misalkan kita baru mau kejar-kejaran,
biasanya bisa nyangkut di paling atas gitu. Jadi kita harus mengerti bahwa pergerakan harga ini ada polanya gitu, ada pola ketika akum di uptrend pasti someday dia akan distribusi. Jangan sampai kita masuk di distribusi dan turun kita nggak berani stop loss gitu. Itu hati-hati, apalagi kalau kita note-nya catatannya beli di harga tinggi. Maka penting banget jangan selalu curiga jangan-jangan kita masuk di distribusi. Karena akumulasi itu nggak pernah ada di atas gitu ya teman-teman. Jadi harus ingat itu. Got it. Oke, mungkin itu sebagai penutup pertanyaan kita nih, Ko Yudi. Dan penutup dari rangkaian HOTS Mentorship Season 7 ya. Terima kasih banget Ko Yudi sudah menemani kita selama 5 minggu terakhir. Kita banyak belajar dari awalnya itu strategi Ko Yudi dalam screening saham kita udah diajarin, psikologi trading udah diajarin, money management diajarin. Ada juga kemarin ada dan fast box dan juga cara kita gambar market cycle juga diajarin nih Ko Yudi. Makasih banget Ko Yudi atas waktu dan juga materinya nih, mantep banget. Dan juga tadi ada sesi spesial terakhir, kita juga ngebahas tentang teknikal ya. Mantep banget, kita dikasih bocoran sama Ko Yudi cara analisa saham bagaimana untuk yang all time high. Karena teman-teman tadi di chat banyak banget analisa saham all time high ya. Tadi ada Adro, ada Medco, ada SMDR juga tadi aku lihat, itu all time high semua ya. Jadi bisa diikutin tadi stylenya Ko Yudi, cara menganalisa seperti apa. Oke, mungkin itu saja. Aku kembaliin lagi ya ke Bapak Michael. Silakan Pak Michael. Baik, terima kasih Mas Chandra, Ko Yudi, the best. Sama Pak. Diberkati, terima kasih atas bantuannya. Terima kasih buat 5 minggu ya. Sahabat Mira Asset mungkin luar biasa ya, berarti udah banyak ilmu, berarti harusnya udah bisa cuan lah ya hari Selasa ya, hari Senin ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih buat sahabat Mira Asset yang nyari Glenda. Iya, nanti. Banyak Glenda fans club. Glenda mulu loh, aku nggak dianggap loh, parah. Nanti kok ini kalah pamor ya sama Glenda. Yang nyari Glenda hari Senin ya, di morning meeting pasti ada Glenda. Oke. Baik, oke, terima kasih sahabat Miraset yang sudah join 5 minggu bareng sama Ko Yudi dan mentor-mentor lainnya. Terima kasih Ko Yudi, khususnya Mas Chandra. Nanti mungkin kita ketemu di Hot Championship Season 8 mungkin. Boleh. Nanti kita lihat ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore. Bye-bye. Dadah semua. Sampai jumpa.